Hotel Villa Lumbung ini sebenarnya sebelumnya itu berdiri di tahun 1996-1997. Secara keseluruhan, jadi hotel kita ini jumlah kamarnya tidak terlalu banyak. Kita ada 70 kamar, konsis dengan 36 superior room, 34 deluxe room. Yang deluxe ini juga ada beberapa kategori. Ada yang dengan kitchenette dan non kitchenette. Dan ada 2 bangunan yang cukup besar, yang ini terdiri dari 3 lantai, sebut kategorinya adalah di 3 bedroomnya. Ini kan konsepnya konsep lama, jadi konsep terbuka, jadi betul-betul kita berpihak kepada lingkungan. Jadi semuanya terkonsep ke lingkungan. Pohon-pohon semuanya masih sangat banyak pohon-pohon yang sudah besar, dan itu kita piara. Di samping kita juga berusaha memberdayakan orang-orang lokal di sini, dan juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan juga sangat banyak kita ikuti juga. Setiap kita melakukan sesuatu acara yang ada di sini itu yang berhubungan dengan keagamaan, kita pasti menginvite orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan Shining Blue di 2020. Mengapa kita gabung? Kita merasa konsep yang ada di Hotel Villa Lumbung ini hampir sama dengan konsep yang ada di Shining Blue itu sendiri. Karena kebanyakan berhubungan dengan lingkungan, dengan konservasi, dan juga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan lingkungan. Manfaat yang kita dapatkan adalah Shining Blue beberapa kali ke sini mengadakan pencerahan atau training ke anak-anak kita semua, dan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Ada beberapa kegiatan yang selalu kita lakukan karena kita juga involved di THK. Jadi semuanya itu yang berhubungan dengan kebersihan. Kita ada beach cleaning. Terus kita ada melakukan pembersihan setiap bulan di area depan dengan komunitas villa yang ada di sini. Terus juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh entah itu asosiasi BPA, IGMA, kayak mangrove kemarin kita juga ikut. Trasiru juga dengan plastik bag juga sama. Kita pernah ikuti di sepanjang Pantai Legian sampai dengan Pantai Peti Tengah juga kita ajuin untuk melakukan beach cleaning juga. Kita lakukan itu. Dan untuk di sini, semenjak kita bergabung dengan Shining Blue, kita udah ada susunan planning untuk mengadakan tanam bersama itu. Cuman ya 22 sekarang sudah situasinya seperti ke depan pasti kita akan lakukan. Jadi intinya adalah semua kegiatan berhubungan dengan lingkungan pasti kita ikuti. Dan itu adalah komitmen kita di perusahaan dan di anak-anak Hotel Villa Lumbung, pasti kita akan gabung. Untuk mendukung eco green ini, sebenarnya di kamar kita udah no plastic amenities. Jadi semua amenities yang kita pakai itu adalah yang refill. Tong sampah juga kita tiadakan plastik, kita cover pakai kain juga. Di restoran sendiri juga sama, zero plastik. Jadi di kamar sendiri kita udah taruh signage, kita ada Go Green Card namanya. Kita selalu taruh di atas bed itu Go Green Card-nya, dan arah-arahan yang berhubungan dengan saving energy. Jadi matikan lampu jika tidak perlu, yang gitu-gitu kita lakukan. Dan untuk energi sendiri, semua balon yang dulunya non LED sekarang semuanya kita ganti ke LED. Pergantian LED kita lakukan di tahun 2016. Jadi sebelum 2016 itu pemilikan lama kan lampunya semua yang pijar 100 watt minimal 50 watt. Kita putuskan waktu itu kita harus ganti ke LED. Walaupun investasinya cukup tinggi, dalam perjalanannya kita bisa menghemat. Jadi biasanya kita bayar listrik hampir 150 juta. Sekarang turun bisa ke 110, 100 juta. Jadi jangka panjangnya kita dapatkan untuk itu. Dengan adanya STP, sewage treatment system ini, jadi minimal air yang keluar dari area kotor, biasa area dapur biasanya, itu bisa kita reuse lagi. Jadi kita bisa gunakan lagi, walaupun ya awal-awalnya investasi agak tinggi, tapi dengan air diolah, jadi air yang harusnya tidak digunakan bisa digunakan
artinya kan bisa membantu untuk di pembiayaan juga. Itu juga yang membuat penggunaan air murni berkurang hampir ya lumayan, hampir ya 20-30% kan lumayan itu. Jadi untuk biopori sendiri itu kan sebenarnya kita ada dua keuntungan. Yang pertama dari segi pengendalian air kita dapat lakukan juga. Yang kedua kotoran biopori itu kan kita bisa pakai untuk pupuk. Jadi untuk kompos. Jadi itu bisa. Jadi untuk banjir juga. Jadi dulu di sini sebelum ada biopori kebanjiran sering di mana-mana. Semenjak kita di beberapa titik kita adakan biopori, drastis hilang. Untuk waste management, jadi kita memang mulai di 2016 kita sudah ada tempat sampah khusus, dan semenjak kita gabung ke Shining Blue, ke WWF, kita lebih pertajam lagi. Kita memberdayakan penduduk lokal juga untuk mengambil barangnya, dan returnnya kita dapat pupuk organik. Itu yang sangat bagus sekali bagi kami. Kan kita seperti tahu kebun luas, keperluan pupuk banyak. Jadi dengan kerjasama pupuk gratis, sampah kami diambil. Untuk tamu-tamu kami yang mempunyai kebutuhan khusus, kita ada 2 kamar kita sediakan khusus. Jadi satu yang tipe kategori superior, satu yang di deluxe. Jadi secara fasilitas ada tambahan-tambahannya. Kayak telepon kita taruh di kamar mandi, kita ada hand railing, kita ada ramp, dan untuk akses difabel pun kita mempunyai. Kita juga ada kerjasama terutama dengan yang bergerak di industri pariwisata. Saat ini kita ada 2 sekolah pariwisata yang sudah melakukan kontrak kerjasama dengan kita, di mana anak-anak didiknya mereka kita berikan pelatihan di sini, dan itu yang kita ikat. Kalau kita perlu training, kita ambil dari mereka, dan setelah mereka melakukan training ini kita didik semaksimum mungkin agar bekal mereka lebih bagus lagi. Kerjasama kita dengan orang lokal, kita ada beberapa kerjasama sebenarnya. Kayak kita dulu di sini kan ada kayak Bali Night. Kita ada kerjasama juga dengan penari lokal untuk kita berdayakan di hotel kita. Secara umum kita sangat bagus tuh kerjasama kita dengan orang lokal. Untuk produk lokal yang kita bisa show up di sini adalah loloh cem-cem dan bermacam loloh kayu manis. Itu yang lokal semua kita produce di sini, dan barangnya nyari di areal sini. Sebelum pandemi, kita rata-rata running di atas 80%. Jadi setelah badai pandemi menghadang, jadi kita betul-betul memang sih dunia pariwisata secara keseluruhan kita dihantam betul. Jadi yang biasanya kita running 80%, year to date-nya sekarang tidak lebih dari 15%. Hal-hal yang bisa kita lakukan di sini adalah pertama, kita melakukan switching market. Jadi yang sebelumnya adalah tamu bule, sekarang ke domestik. Domestiknya adalah domestik lokal juga. Bagaimana kita menggrab revenue adalah ya kita seperti ada kolam ini kita betul-betul manfaatkan. Misalnya kita adakan full day pass dengan harga yang seminimal mungkin tapi tidak terlalu merugi gitu. Jadi yang penting konsep kita adalah revenue dulu. Anak-anak kita bisa tetap kerja seperti biasa walaupun penghasilannya jauh berkurang. Selama musim pandemi, jadi kita sudah mengikuti semua checklist yang diberikan oleh CIC. Jadi kita sudah tersertifikasi di tanggal 7 Juli 2020 dan kita lolos. Harapan kita kalau memang pandemi ini segera berlalu, jadi kita mulai menyusun strategi marketing lagi. Jadi kita refresh lagi pikiran kita bagaimana caranya untuk menggrab kembali market kita yang sudah ada. Jadi dengan harapan juga semua karyawan bisa berkumpul, kita mulai bekerja bersama lagi.